Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nafisa Ali Ramadhani dari nomor absen 23. Di sini saya mau mereview salah satu buku yang ditulis oleh penulis wanita Indonesia yang bernama Leila Salika Chudori. Beliau lahir di Jakarta pada tanggal 12 Desember 1962. Buku Laut Bercerita ini sendiri terbit pada tahun 2017. Buku ini bercerita tentang seorang mahasiswa yang juga berperan sebagai aktivis di kampusnya yang bernama Biru Laut. Settingnya berada di masa Orde Baru, tepatnya tahun 1998. Biru Laut dan teman-temannya memiliki cita-cita untuk mewujudkan Indonesia yang lebih demokratis. Tidak hanya Biru Laut, buku ini juga memiliki beberapa tokoh yang menunjang jalannya cerita. Yang pertama yaitu seorang aktivis muda berjenis kelamin perempuan yang bernama Kasih Kinanti, Sunu Diantoro, Alex Barazon, Daniel Tambuan, dan juga kekasih Biru Laut sendiri yang bernama Anjani. Perjuangan Biru Laut dan teman-temannya dalam menegakkan keadilan ini sama sekali nggak mudah, karena intel dari pemerintah itu udah menyebar di mana-mana. Mereka, para aktivis ini dibawa ke sebuah tempat yang nggak dikenal. Berbulan-bulan mereka disekap, diinterogasi, dipukul, ditendang, digantung, dan disetrum agar bersedia menjawab satu pertanyaan penting. Siapakah yang berdiri di balik gerakan aktivis dan mahasiswa pada saat itu? Topik yang diangkat dalam buku Laut Bercerita ini cukup berat, tapi mudah dipahami. Alurnya juga maju mundur. Dan yang kedua yaitu point of view dari buku ini punya dua sisi yang berbeda. Di subbab pertama ada dari tokoh utamanya sendiri yaitu Laut. Yang kedua ada dari adiknya Biru Laut sendiri yaitu Asmara Jati. Nah, cerita Asmara Jati ini dimulai dari sejak hilangnya Laut dengan kawan-kawannya. Asmara Jati ini bertugas untuk mencari kakaknya bersama tim komisi orang hilang. Sekedar informasi, buku yang berjudul Laut Bercerita ini juga pernah difilmkan. Diperankan oleh aktor bernama Reza Radian yang berperan sebagai Biru Laut, sementara Anjani diperankan oleh Dian Sastro. Kemudian informasi lainnya dalam menulis buku ini, penulis membutuhkan waktu dalam riset yang tidak sebentar, yaitu 5 tahun lamanya. Setting cerita yang ada di situ Bondo itu juga nyata, dan penulis melibatkan narasumber-narasumber asli yang pernah terlibat dalam sesi wawancaranya. Buku ini adalah buku yang sangat cocok buat kalian yang mau belajar sedikit dari sejarah Indonesia. Nah, dari buku ini juga saya jadi tahu betapa orang dulu itu sangat susah untuk mendapat keadilan dan demokrasi. Selain alur cerita yang menarik, buku ini juga memiliki beberapa ilustrasi yang bermakna. Nih contohnya. Bagus gak sih? Gambarnya itu aneh, kayak tengkorak. Ya gitulah. Terus yang ini juga. Bab pertama judulnya Biru Laut. Aneh, di sini juga ada kata-kata yang kurang bisa dibaca tapi ada maknanya gitu. Ya Allah. Cover yang ada di buku ini juga menarik. Awalnya tuh sangat ketipu ya liatnya. Nih, banyak warnanya juga banyak ikan-ikannya, tapi pas kalian baca prolognya ini aja ada tulisan mati-mati gini. Udah banjir air mata guys. Ini buku sedih banget, jangan percaya sama covernya. Dan ini juga sinopsisnya juga gak kalah menipu. Buku ini tuh sedih, iya sedih, tapi kalau nggak dibaca itu ya rugi gitu loh. Soalnya sebagus itu, perasaan itu kayak diaduk-aduk gitu habis bacanya. Ya udah gitu. Terima kasih sudah menonton. Maaf kalau ada salah kata. Ini aku udah lemes banget guys. Soalnya kan kalau nge-review buku ini harus baca ulang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.